Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam, Shalom, salam Patunggilan. Bersyukur malam hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam ibadah rutin Kamis, ibadah Brayat, di mana ini menjadi tempat bagi kita untuk saling menyapa satu dengan yang lain, untuk bisa bertemu, mengobati rasa rindu. Dan hari ini pun juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengikuti persiapan perjamuan dalam rangka hari ulang tahun gereja kita. Oleh sebab itu, monggo Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, kita memasuki ibadah dengan kita meneduhkan hati kita. Kita mengambil saat teduh. Ibadah Brayat sekaligus cawisan atau persiapan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun gereja kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit bumi, dan segala isinya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Yesus Kristus menyapa seluruh warga jemaat Tuhan. Amin. Omar kok nang ngene kok. Ambil dompet. Udah. Minta tolong Bu Kris untuk di-mute lagi semuanya. Mungkin karena ada yang baru datang gitu ya. Oke. Ya, mari Bapak Ibu kita mempersiapkan pujian Kidung Jemaat 64. Kidung Jemaat 64 bait 1 kita nyanyikan. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran yang bersama, maka jiwa memujimu sungguh besar kau Allahku, maka jiwa memujimu sungguh besar ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian dan ku terteduh bagiku dicurahkan oleh Putra darah yang kudus, maka jiwa memujimu sungguh besar kau Allahku, maka jiwa memujimu sungguh besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan untuk hari yang kami lewati, bersyukur untuk malam ini, di mana Tuhan persekutukan kami kembali di dalam ibadah keluarga, ibadah Brayat, yang menjadi tempat bagi kami untuk melepas rasa rindu berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman. Kami Tuhan izinkan untuk saling menyapa, melihat keadaan satu sama lain,
dan kami dapat bersukacita memuji nama Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami akan mendasari persekutuan kami dengan firman. Oleh sebab itu, hadirlah di tengah-tengah kami, roh hikmat kebijaksanaan turun atas kami, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat termeterai di dalam batin kami, dan sungguh akan menolong kami untuk mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dan kami menyerahkan diri kami yang serba terbatas ini, yang penuh dengan dosa ini. Kiranya Tuhan yang menguasai kami, dan Tuhan yang memampukan kami untuk terus bertumbuh setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami serah tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita akan membaca sabda Tuhan terambil dari Galatia 5, Galatia pasal yang ke-5, ayat 13 sampai 15, 3 ayat saja. Galatia pasal 5, ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Galatia ayat 13 sampai 15. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Inilah sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berbahagia kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, yang setia mendengarkan firman Tuhan dan terus-menerus berusaha memberlakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan pada hari ini saya beri judul Merdeka dengan Terus Berkarya. Next, merdeka dengan terus berkarya. Merdeka, tentu kata-kata yang tidak asing bagi kita. Merdeka itu maknanya adalah bebas berdiri sendiri, tidak terikat, mampu untuk melakukan apa saja tanpa ada yang membatasi, mengatur dengan begitu ketat sehingga kita tidak memiliki hak di dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang merdeka atau bangsa yang merdeka adalah bangsa atau orang yang bebas berdiri sendiri, tidak terikat. Next. Nah, sebaliknya, orang yang tidak merdeka adalah orang-orang yang kehilangan hak. Dan kalau kita lihat dari sejarah kehidupan bangsa kita, seperti ini yang terjadi. Bahkan hak untuk hidup saja itu pun juga diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kita tahu bahwa sejarah bangsa kita dulu ketika dijajah, untuk makan saja, makan itu menjadi kebutuhan pokok. Ya, untuk makan saja ini menjadi hal yang butuh diperjuangkan setiap hari. Karena orang yang tidak merdeka kehilangan haknya. Next. Ada banyak sekali praktek ketidakmerdekaan di sekitar kita atau orang yang merasa tidak merdeka. Contoh misalnya ketika kita bekerja dan di tempat kerja kita bisa dikatakan bos kita atau atasan kita itu killer. Ya, serem, medeni. Ya, bahasanya biasanya seperti itu, koyok melu company. Karena kita
tidak bebas. Artinya secara hak pun kita tidak mendapatkannya, tidak terpenuhi. Misalnya hak untuk cuti, hak untuk mendapatkan tambahan upah karena lembur, kemudian hak-hak yang lain ya, biasanya kaitannya dengan pekerja perempuan, ya. Hak-haknya tidak dipenuhi. Bahkan seperti diperas saja, sehingga bahasanya koyok melu company. Nggih, bagi yang baru datang mungkin monggo bisa di-unmute, bisa di-mute nggih. Ya. Next. Nah, di dalam bacaan kita, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galati yang kala itu sedang dalam pergumulan karena ada banyak sekali ajaran-ajaran yang mereka terima dan ajaran-ajaran itu cukup membingungkan. Ajaran-ajaran itu cukup membuat iman mereka kemudian menjadi bimbang. Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang percaya kepada Yesus dan karyanya. Waktu itu, jemaat sedang digempur dengan persoalan selamat karena sunat. Dan barang siapa yang tidak bersunat, kalangan orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang tidak selamat. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan, mengingatkan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang percaya kepada Yesus dan karya-karyanya. Itu yang ditekankan dalam suratnya. Lanjut. Lebih lagi, Rasul Paulus sebenarnya hendak menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hasil kita berdarah dagingnya. Ya. Kemerdekaan itu bukan karena kita yang berdarah-darah. Namun karena kemerdekaan itu pemberian dari perjuangan Gusti Allah dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi yang berdarah-darah bukan kita. Yang berdarah-darah adalah perjuangan Gusti Allah lewat karya penyelamatan di dalam diri Gusti Yesus Kristus di kayu salib. Dan hal yang berharga bagi orang yang berdosa adalah ya diampuni dosanya. Kemerdekaan versi orang yang berdosa adalah diampuni dosanya. Kemerdekaan orang yang punya hutang adalah diputihkan hutangnya. Ini analoginya. Jadi ketika orang berdosa, kemerdekaannya ada di mana? Kemerdekaannya ada ketika dosanya dihapuskan. Diilangi. Tidak diingat-ingat. Next. Nah, kemerdekaan yang diterima merupakan wujud bahwa sesungguhnya kita memiliki hak sebagai anak Allah. Ya, kemerdekaan yang sudah kita terima bagi siapapun yang percaya kepada Gusti Yesus dan karya-karyanya, kita punya hak sebagai anak-anak Allah. Haknya adalah kita mewarisi kerajaan surga dan mendapatkan kasih karunia, kasih setia Tuhan Allah di sepanjang kehidupan kita. Jadi konsekuensi dari kemerdekaan, pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan adalah kita jadi anak-anaknya, kita menjadi ahli waris kerajaan surga, dan kita mendapatkan kasih karunia di dalam kita sepanjang kehidupan kita. Next. Nah, pesan Rasul Paulus. Pesan Rasul Paulus tadi dikatakan di situ di ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya, kemerdekaan yang sudah diterima jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan.
Kita masih ingat perumpamaan seseorang yang punya hutang sangat besar, bahkan kalau dirupiahkan itu triliun begitu ya, triliunan. Dan karena dia memohon-mohon dengan begitu sangat kepada sang tuan, dan karena juga belas kasihan dari sang tuan, utang sing sakmono. Tetapi kemudian kemerdekaan yang dirasakannya tidak dipergunakan dengan baik, disalahartikan, disalahgunakan. Ketika ada orang yang punya hutang dengan dia dan nilainya tidak seberapa, digejek-gejek, ya sampai sekali mau dimasukkan ke penjara. Nah, seperti itu yang dimaksudkan. Menyalahgunakan kemerdekaan. Kalau kamu sudah dimerdekakan, kamu juga harus memerdekakan orang lain. Mohon yang belum di-mute. Next. Seseorang yang telah mendapatkan kemerdekaan, kalau tadi diingatkan, jangan sampai disalahgunakan. Dan di sini pun juga kita diingatkan, jangan sampai lupa, orang yang sudah dimerdekakan, jangan lupa akan jati diri kita yang sesungguhnya dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Bagi kita yang sudah dimerdekakan, aja lali awake dhewe sapa. Seperti dalam tampilan gambar ini. Biarlah kita juga sama seperti orang yang ada di belakang. Menyadari diri bahwa aku dudu sapa-sapa. Aku iki wong dosa. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kemerdekaan, kalau bukan Tuhan yang berdarah-darah, aku ora selamat. Aku tidak mempunyai harapan di dalam kehidupan. Nah, jangan lupa dengan jati diri kita. Dan yang berikutnya, jangan lupa bahwa sebagai orang yang merdeka ada tanggung jawab yang harus terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Orang yang merdeka tentu tidak hanya menuntut hak, namun juga mengerjakan tanggung jawab selaku orang-orang yang telah diselamatkan. Bukan hanya nuntut hak nih. Oh, merdeka, bebas, bose penak, nuntut hak terus ya enggak bisa begitu. Tanggung jawab harus dikerjakan, kewajiban harus dikerjakan. Namun juga mengerjakan tanggung jawab selaku orang-orang yang telah diselamatkan tadi. Ya seperti tadi, orang yang sudah diampuni utangnya sing akeh, ya kamu juga harus mengampuni utangnya sedulurmu mung saiprit iku. Next. Nah, kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita cara menjaga kemerdekaan. Cara menjaga berkat yang telah diberikan Tuhan, sesuatu yang berharga diberikan kepada kita tanpa kita berjuang mendapatkannya, namun yang diharapkan adalah menjaga, mempertahankannya. Bagaimana cara menjaganya? Yang disampaikan di ayat 13 tadi, Bapak Ibu Saudara, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini cara menjaga kemerdekaan. Bukan setelah merdeka kita ongkang-ongkang, tetapi yang diharapkan oleh Tuhan adalah setelah kita merdeka, merasakan sopoto aku, lalu kemudian derek cawe-cawe, ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Saling layanilah seorang akan yang lain, artinya saling melayani. Saling melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Dasarnya kasih. Bukan ada embel-embel macam-macam, tetapi dasarnya hanya satu, yaitu kasih seperti kasih Kristus kepada kita. Ini cara menjaganya. Layanilah seorang akan yang lain. Next. Perjamuan kudus. Besok Minggu kita akan melakukannya, perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun gereja. Dalam perjamuan kudus ini menjadi tempat bagi kita yang pertama, tempat untuk menyadari diri tadi itu. Aku ki sopo. Aku adalah
orang yang penuh dengan kekurangan. Aku adalah orang yang penuh dengan dosa. Kalaupun aku sampai berdarah-darah, aku tidak bisa selamat. Tetapi hanya oleh karena darah Kristus yang mahal itu, kita menjadi selamat. Nah, perjamuan kudus menjadi tempat bagi kita untuk mengingat akan diri kita, sopo kita. Orang yang berdosa yang diangkat, orang yang berdosa yang dimerdekakan. Yang artinya di dalam perjamuan kudus, selain rasa hormat kita kepada Tuhan pun juga harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita lakukan dengan penuh sukacita, oleh karena kita sudah dibebaskan. Yang kedua, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, ketika kita sudah dimerdekakan Tuhan, tanpa kita yang berdarah-darah tadi, lalu menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita di tengah kehidupan pasaman? Karena secara khusus perjamuan kudus ini kita tujukan sebagai penghayatan kita menjadi bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Manuan. Dan pertanyaannya, sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita? Next. Persekutuan saya bayangkan sebagai atau digambarkan sebagai sebuah bangunan. Nah, yang saya gambarkan di sini bangunan kita, mungkin yang kangen gereja, ini gereja kita. Bangunan yang baik adalah bangunan itu harus kokoh. Sudah dipertimbangkan sejak awal bangunnya seperti apa, bahannya seperti apa, supaya bangunan ini tidak hanya terpakai beberapa tahun saja, tetapi juga akan bisa dipakai oleh generasi selanjutnya. Sehingga bangunan yang baik adalah bangunan yang harus kokoh, termasuk juga persekutuan kita. Adalah persekutuan yang kokoh. Bapak Ibu, pandemi ini sungguh menjadi tantangan bagi kita. Kita terpisah, terserak di berbagai tempat, di rumah kita masing-masing. Ini yang akan terus menjadi PR kita selama masa pandemi. Biarlah itu tidak menjadi persoalan, tetapi mari bersama kita belajar mengokohkan persekutuan kita. Ruang-ruang yang ada, mari kita isi. Seperti refleksi di hari ulang tahun yang kemarin. Ketika pandemi melanda, blank, kita ini mau seperti apa, persekutuan kita ini seperti apa, tetapi Tuhan beri jalan. Ya. Ada banyak ruang kemudian yang bisa kita pakai untuk bersekutu. YouTube, kemudian sekarang Zoom, mari kita maksimalkan. Karena memang ini yang diagem Gusti untuk mengokohkan persekutuan kita. Ya, teknologi ini mari kita pakai. Dan saya merasa bahwa semakin ke sini kita semakin lihai, semakin kita bisa beradaptasi, cepat beradaptasi dengan situasi ini. Mari ke depan kita mencari piye carane, apalagi yang bisa kita lakukan supaya persekutuan kita ini sungguh-sungguh menjadi bangunan yang kokoh di tengah masa-masa sulit ini. Yang kedua, bangunan itu adalah rumah yang menghangatkan, apalagi di musim hujan sekarang ini. Nah, ini pun juga menjadi refleksi bagi kita. Apakah jemaat kita adalah jemaat yang hangat? Hangat, satu hal yang bisa dilihat adalah dengan kita saling menyapa satu dengan yang lain. Ada di survei kemarin ada beberapa yang juga menyampaikan rasanya tidak semua bisa tersapa dengan baik. Artinya mungkin yang sering atau yang kenal saja yang disapa, yang tidak dikenal begitu tidak disapa. Nah, mungkin ini juga menjadi PR kita, supaya kita semua merasa kehangatan keluarga di tengah persekutuan kita ini. Mungkin dulu ketika beribadah kita berjumpa dengan saudara-saudara kita dengan jam yang sama dengan orang-orang terdekat kita begitu. Tetapi ketika di sini sekarang blek dadi siji dalam Zoom ini, baik mungkin nanti ke depan setelah nama dikasih wilayah berapa supaya kita
mengenal bukan hanya wilayah kita atau beberapa orang di wilayah yang lain, tetapi kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin ketika kemarin di tayangan video, lho iki keluargane sapa ya iki yo? Wilayah piro ya? Iki kok enek cewek ayu iki yo? Iki wilayah piro ya? Nah, ini biarlah menjadi ruang kita untuk terus belajar menghangatkan persekutuan kita. Dan ini menjadi PR kita bersama ke depan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari bersama-sama kita menghayati wujud persekutuan yang merupakan berkah Gusti di dalam kehidupan kita bersama GKJW Manuan. Mari kita mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus untuk menyadari sopo awake dhewe. Dan mari kita mengikuti perjamuan kudus sebagai tonggak bagi kita untuk saling melayani, untuk saling memperhatikan, mendukung, menyapa satu dengan yang lain, sehingga persekutuan kita sungguh-sungguh menjadi berkat pertama kali untuk kita sendiri dan berikutnya kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 368 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 368 bait 1 dan 2. Suaranya belum masuk, Bu Yogi? Bapak Ibu Saudara, ada waktu bagi kita saat ini untuk sadar diri sebelum kita bersama mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Ada firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 menyatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Saya ulangi sekali lagi, layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Bapak, Ibu, Saudara, melayani bukan hanya sebatas bagian tugas dari pendeta atau pinituo diaken atau badan-badan pembantu atau setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan. Namun melekat erat pada kita orang-orang yang telah dimerdekakan. Mari bersama berkomitmen untuk saling melayani antar kehidupan persekutuan kita dengan segala karunia yang Tuhan berikan. Saling memperhatikan, saling menolong, saling mendoakan sehingga persekutuan kita semakin kokoh, semakin hangat, dan semakin menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum bersama-sama kita masuk bersukacita di dalam perjamuan kudus Tuhan, mari bersama kita sadar diri dan ada pertanyaan-pertanyaan yang menolong kita untuk semakin menghayati wujud perjamuan kudus ini di dalam perjalanan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, monggo dipun jawab pertanyaan-pertanyaan ini, tidak usah di-unmute, tetap dalam mute, Tuhan mendengarkan. Yang pertama, apakah panjenengan semua percaya oleh karena darah Kristus kita memperoleh kemerdekaan dan keselamatan? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara? Apakah percaya? Yang kedua, apakah panjenengan bersedia menyambut undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun gereja kita GKJW Manuan, serta ikut ambil bagian dalam karya Allah dengan saling melayani dalam kehidupan persekutuan dan juga melayani sesama. Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Atas kesanggupan, atas keyakinan yang telah panjenengan nyatakan, mari kita haturkan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, di mana Engkau memberkati kami dengan firman yang mengokohkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang berdosa yang telah dimerdekakan. Dan kemerdekaan itu harus sungguh kami pertahankan dengan saling melayani satu dengan yang lain. Bapa, kiranya pandemi ini tidak mengurangi semangat kami untuk saling melayani, untuk terus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Justru menjadi tempat bagi kami untuk saling menopang satu dengan yang lain. Bapa, kami bersyukur juga karena Engkau mengundang kami di dalam Bujono Suci. Sebelum kami datang, kiranya Tuhan Engkau menilik keberadaan diri kami masing-masing yang penuh dengan cemar ini, yang penuh dengan dosa ini. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau dalam hidup kami lebih suka dilayani daripada melayani. Kami lebih suka menjadi pribadi yang lebih daripada yang lain. Oleh sebab itu, Bapa, demi kemurahan-Mu kami memohon pengampunan. Dan bersihkanlah kami, layakkanlah kami untuk terus mengabdi, melayani Tuhan, lewat ruang kami bersama, rumah kami bersama, di tengah pasamuan. Dengan segala talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, biarkanlah hari-hari ke depan juga tetap menjadi waktu bagi kami untuk belajar diri, mempersiapkan diri kami, mengikuti perjamuan kudus dengan menjaga laku hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami serahkan hidup kami, persekutuan kami di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita menandai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dalam persekutuan ini dengan kita mengumpulkan persembahan. Kita iring pujian Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. 293.
Belum terdengar, Bu Yogi? Yesus, pujilah. Nyanyikan para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya nyuwun tulung kepada Kung Guntur. Kita berbagi doa nggih, Kung. Kung Guntur nanti berdoa untuk gereja, terutama juga persiapan perjamuan kudus kita, majelis-majelis yang akan melayani nanti. Demikian juga dengan bangsa dan negara. Nanti warga jemaat, saya akan mendoakan. Kung juga mendoakan di tengah-tengah persekutuan gereja kita, kemarin sesepuh Pasamuan, Ibu Sutarmi, Suwoto Sabawa Katimbalan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, nyuwun tulung dipun dongaaken ugi Kung. Kung Guntur rumiyin, kemudian saya. Monggo Kung. Di unmute rumiyin. Belum di unmute Kung. Ya. Ya. Monggo Kung. Mari kita satukan hati dalam doa. Maha besar Allah Bapa Surgawi, Allah Sang Punya hidup dan kehidupan kami, Allah Sang Pemelihara hidup kami, Allah Sang Penyelamat, Allah Sang Pemilik Gereja Tuhan, khususnya GKJ Jemaat Manuan. Bapa, malam hari ini, setelah kami boleh mengikuti ibadah persiapan perjamuan kudus, ucapan syukur hari ulang tahun ke-29 GKJ Jemaat Manuan, mampukanlah kami menjadi warga gereja yang saling menyapa, saling melayani, saling mengasihi, saling peduli satu terhadap yang lain. Bapa Surgawi, karena itu sempurnakan persiapan kami pada malam hari ini, sehingga pada hari Minggu yang akan datang, kami boleh dan layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Dan biarlah perjamuan Tuhan yang akan kami terima juga boleh mengingatkan bahwa kami adalah satu persekutuan dalam Tuhan, persekutuan Gereja Kristen Jawetan Jemaat Manuan. Dan hanya oleh karena darah-Mu dan pengorbanan-Mu sajalah kami telah Kau satukan. Bapa Surgawi, malam hari ini kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami. Kiranya Bapa juga berkenan menyertai, memberi kekuatan dan hikmat untuk menyelesaikan, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, baik permasalahan pandemi corona, baik permasalahan bencana-bencana yang terjadi di negara kami, baik bencana alam, banjir,
gunung berapi, dan juga tanah longsor, kecelakaan, dan sebagainya. Bapa, kami dapat berserah kepadamu. Mampukanlah para pemimpin bangsa kami untuk menyelesaikan semuanya itu dengan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Bahkan biarlah kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang kami cintai, boleh juga ambil bagian untuk menopang, baik dalam dana, dalam kekuatan tenaga, juga dalam doa yang setiap saat kami naikkan kepadamu. Malam hari ini kami juga berdoa untuk Mas Joko Mardianto sekeluarga, Mbak Lisa sekeluarga, anak dan cucu dari almarhumah Ibu Sutarmi Suwoto-Sabowo yang kemarin sedang mengalami duka cita karena almarhumah Ibu Suwoto-Sabowo telah kau panggil pulang ke rumah Bapa Surgawi, pulang ke kekekalan. Ya, Bapa berkenan memberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan. Dan biarlah hidup dari almarhum juga boleh diterima oleh Tuhan, ditempatkan di tempat di mana Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami semua, seperti yang telah Tuhan firmankan. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan kami juga bersyukur, karena di rumah Bapak Ibu Suwoto-Sabowo, Persekutuan Gereja Wetan Jemaat Manukan mula-mula terbentuk. Dan biarlah itu juga senantiasa boleh menjadi rangkaian dari sejarah Gereja Wetan Jemaat Manukan yang boleh dimengerti, boleh dipahami, boleh diketahui oleh seluruh warga GKJ Jemaat Manukan, juga generasi-generasi yang akan datang. Tuhan Bapa Surgawi, kami sebagai warga Gereja Wetan, mampukanlah untuk menjadi warga gereja yang aktif, yang senantiasa ambil bagian dalam setiap kegiatan dan aktivitas di gerejamu. Baik sebagai anggota majelis jemaat, penatua, diaken, dan juga sebagai badan-badan bantu di gerejamu. Demikian juga Ibu Pendeta Penti Kurniasari sebagai hamba-Mu yang mengembalakan jemaat Manukan, kiranya Bapak berkati, Bapak jaga kekuatan dan kesehatannya, juga keluarganya. Allah Bapa Surgawi, itulah permohonan dan doa kami. Dan kesemuanya ini kami alaskan demi percaya kami kepada satu nama, Tuhan Yesus, Sang Gembala dan Sang Empunya gereja kami. Doa ini akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Kurniasari. Ibu Penti Kurniasari. Amin. Tuhan kami yang Maha Baik, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat kami di dalam keberadaannya. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, mengayomi, dan memberkati. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup. Tuhan sertai di dalam menjalani hari-hari pekerjaan, studi, dan Tuhan menolong untuk mereka dapat menghadapi segala situasi, termasuk juga pergumulan-pergumulan hidup. Bagi mereka yang saat ini merasa berbeban berat, kiranya Tuhan memberikan kelegaan dan terus menolong mereka untuk sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Tuhan tolong untuk mereka dapat segera menyelesaikan setiap tahapan-tahapan dalam kehidupan mereka. Bapak, hari ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk
Bapak Wicaksono Praptoadi sekeluarga. Kami berdoa untuk Ibu Desi, anak Fani dari keluarga Bapak Soni. Kami berdoa untuk Bapak Marianto, Bapak Ibu Ngasri, Bapak Ibu Joko Wicaksono, dan mungkin juga beberapa saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Dan oleh sebab itu, turunlah kuasa Tuhan lewat jamahan kasih Tuhan yang sungguh memberikan kelepasan dan juga kesembuhan. Bapa, kami percayakan saudara-saudara kami dalam setiap proses yang saat ini sedang dijalani, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Yang terbaik yang sedang mereka rasakan, yang sedang mereka alami, baik melewati perawatan, obat-obatan, makanan, biarlah semuanya Tuhan Engkau berkati menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Oleh sebab itu, kami percaya akan kuasa Tuhan yang besar itu menjangkau setiap saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan sisa kehidupan kami kepadamu. Biarlah kami terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah Tuhan untuk karya Tuhan di tengah-tengah jemaat dan juga untuk karya Tuhan di dunia ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing di tengah keluarga kami. Tuhan memberkati pribadi dan keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami satukan doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 249 bait yang pertama. Bersama kita akhiri ibadah kita malam ini, dan monggo arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat penyertaan-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Sang Penuntun Gereja, dan Roh Kudus, Sang Sumber Hikmat Kebijaksanaan, ada menyertai, memberkati persekutuan kita, mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, tetap sukacita. Gusti Yesus amberkahi. Matur nuwun.